berada di belakang Firas Al Buraikan dan memang selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih Arab Saudi. Dia terakhir ketika pernah merasakan gelar juara Saudi Super Cup di tahun 2020. Pemain yang luar biasa dan sudah tampil sebanyak 19 kali total, penampilannya 28 kali dengan 5 gol sepanjang karirnya, mulai dari 2019 sampai kemudian di tahun 2021. Ya, pemain kelahiran Riyadh mendapatkan pemain terbaik atau gelar pemain terbaik di kesempatan kali ini. Selamat untuk Aiman Yahya. Kalau nggak kenal ya? Iya, kita bagi selamat. Ya, runner cup kali ini diraih oleh tuan rumah yang tentunya ingin mengejar gelar keduanya setelah mereka mampu meraih gelar juara AFC U23 di tahun 2018 di Cina. Yaitu mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. Kali ini mereka harus gagal di hadapan publik sendiri. Apa yang menjadi catatan Anda untuk Uzbekistan? Jelas butuh kematangan, jelas butuh mereka punya kualitas, dan kemudian mereka juga butuh ketenangan, dan banyak beberapa PR yang harus diperbaiki ya. Sekali lagi bahwa sepak bola bukan soal tenaga, Spartan sepanjang 90 menit, tapi juga soal bagaimana taktik harus bisa berjalan dan harus cerdas ketika memanfaatkan situasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Ya, saya sedang membayangkan Umaruf kapan ya Indonesia bisa sampai di puncak seperti ini dalam AFC U23. Iya, kita berharap secepat mungkin ya, yang terbaik waktu terbaik pasti akan datang ya. Persoalan kapan ya, nanti biarkan sejarah yang mencatatnya, biarkan waktu yang menjawabnya, Bu. Ya, kita lihat betapa rapinya negara-negara Asia di level top 8 atau top 10 ya dalam melakukan kompetisi, jenjang tim nasional dan pemilihan pelatih tim nasional tanpa banyak masalah, yang sehingga sepak bola bisa berjalan secara industri dan juga prestasi. Dan notnya adalah kalau kita lihat Arab Saudi bagaimana ini, misalnya pelatih Arab Saudi dia kan saat bagaimana dia sudah menangani tim ini cukup lama ya, dipercaya menangani tim sejak sejak di 2016. Kemudian kalau kita bicara Kapase juga bukan hanya 1-2 tahun, tapi dia sudah merasakan atmosfer dan itu sudah cukup lama sehingga dia punya waktu untuk bisa membenahi tim. Ya, kita lihat ini bagaimana para pemain Uzbekistan mendapatkan pengalungan medali, termasuk pelatih mereka Timur Kapase. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Uzbekistan. Mereka bermain sangat baik sampai di partai final, hanya saja memang lawannya bermain dengan sangat baik dan perfect ya, hingga mereka pun tidak pernah kebobolan. Betul, dan cerdik ya, dan cerdas ya. Ini adalah Uzbekistan yang di penyisian grup mereka mengalahkan Turkmenistan dengan skor 1-0, kemudian membantai Qatar dengan 6-0, dan bermain imbang 1-1 melawan Iran yang menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Sebelum akhirnya di perempat final mereka memulangkan Irak dengan adu penalti setelah bermain imbang 2-2 dan kemudian menang 3-2 menghadapi adu penalti. Di semifinal mereka juga menyingkirkan salah satu tim yang pernah menjadi juara dan menjadi kandidat juara, Jepang, dengan skor telak 2-0. Ya, ada beberapa nama yang memang sangat berbahaya di kubu dari Uzbekistan. Selain Jasurbek, kapten sebelasan mereka, juga ada Ulukbek Kosimov dan juga Kojimat Erkinov. Ini dua sayap cepat yang bisa saja menggantikan posisi Eldor Shomurodov di tim senior mereka yang saat ini masih bermain di Serie A Liga Italia bersama dengan AS Roma. Iya, dan yang menjadi catatan juga bahwa ini tim ini adalah para pemain yang tidak bermain secara reguler di level klub. Ya. Jadi memang wajar kalau kemudian ketika mereka tertinggal, hawanya menjadi berbeda, psikologisnya menjadi lebih tertekan dibandingkan dengan pemain yang biasanya punya pengalaman. Ya, kita lihat sudah ada titik penyerahan piala dan kita lihat bagaimana aroma kegembiraan atau lompat-lompat juara sudah mereka lakukan ya kali ini ya. Dia kerja keras yang luar biasa. Salut untuk Arab Saudi. Mereka menang 5 kali seri 1 kali dalam 6 pertandingan di Uzbekistan. Mengalahkan Tajikistan dengan 5-0, hanya bermain imbang 0-0 menghadapi Jepang. Mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0, mengalahkan Vietnam 2-0 di perempat final dan mengalahkan Australia di semifinal dengan skor 2-0. Terakhir, mereka juga mengalahkan skor yang sama. 2-0, 2-0, 2-0 di fase knockout. Ini menunjukkan bahwa mereka menjadi tim yang sangat konsisten, dan ini peran dari pelatih Saad Al-Zahri yang juga harus berikan apresiasi. Betul, pelatih yang dipercaya bahkan menangani timnas U20 di ajang Piala Dunia, kemudian juga pernah menangani U23 juga. Jadi memang ini pelatih yang terbiasa di level junior ya, dan selalu dipercaya. Mereka selalu percaya bagaimana
saat bisa menangani tim ini, dan kemudian akhirnya penantan itu datang dengan gelar juara. Ya, live sudah dilakukan oleh seluruh pemain ya. Iya. Kalau juara mah bebas, mau ngapain? Apa aja enak. Ya, bebas, enak, ketawa, senyum, mau ngapain juga enak kalau udah Seperti juara. tim Italia yang juara di tier 3 ya. Ya, Eropa. nggak apa-apa. Oh. Yang penting piala. Nah, kita lihat ini bagaimana piala yang akan diangkat oleh kapten. Kesebelasan nanti Hasan Tambakti sudah dicium satu oleh para pemain, termasuk Saud yang tersenyum lebar di salah satu pemain belakang yang bermain sangat taktis di lini belakang. Kita lihat ini Ahmed, pencetak gol pertama, Ahmed Al-Gamdi, Ya. mendapatkan kalungan medali. Berikutnya kita lihat ada pemain cadangan dari Arab Saudi, nomor 19. Kemudian ya sah-sah saja pemain yang baru masuk di babak kedua tadi ya. Kita lihat ini adalah Siad Al-Johani dan juga Awas juga masuk di babak kedua, sedangkan inilah pemain terbaik turnamen ini juga mencium piala bagaimana Al-Iman Yahya, dan kita lihat masih mendapatkan pengalaman medali. Belum sampai pada kapten kesebelasan yang tentunya akan menjadi orang terakhir yang menerima medali sekaligus mengangkat piala. Kebanggaan dalam Piala Asia U23 yang akan berlangsung, sudah berlangsung sejak tanggal 1 hingga tanggal 19 ini, dan kita akan menanti juga bagaimana tim nasional kita nanti di tahun depan ya, Bu Maruf. 2023 Kita ya. akhirnya lolos setelah 18 tahun ya. Ya. Secara langsung kalau 2007 kita tuan rumah soalnya. Ya, tapi tetap dihitung lolos ya. Jadi Iya. kita tetap bagaimana kemudian tim Indonesia juga kita harapkan bisa mendapatkan hasil yang positif. Amin. Untuk level Asia nantinya. Amin. Apapun dan kita berharap juga prosesnya berjalan dengan baik, dan jangan sampai kemudian timnas kalah dari klub ya. Itu juga sangat penting bagaimana jadwal timnas harus dibuat serapi mungkin supaya tidak bentrokan dengan klub, sehingga pelatih punya peluang, punya kesempatan untuk memanggil komposisi pemain terbaik yang diinginkan. Ya, kita lihat terus keceriaan terjadi. Semoga saja tayangan ini bisa menginspirasi seluruh pemain tim nasional kita ya. Ya. Bahwa perjuangan atau hasil tidak ada datang dari langit, tentunya butuh kerja keras, kebersamaan dari seluruh elemen bangsa, elemen sepak bola Indonesia, dan Arab Saudi sudah melakukan itu. Mereka 3 kali final, akhirnya hari kebanggaan itu hadir di hari ini. Mereka menjadi juara Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sekaligus edisi kelima, sehingga membuat rekor tersendiri bagi AFC, karena juara Piala Asia U23 5 episode adalah 5 negara yang berbeda. Inilah saatnya tentunya kapten kesebelasan Hasan Tambakti mengangkat piala, dan inilah juara Piala Asia U23 Arab Saudi. Sebuah perjalanan panjang bagi Arab Saudi, dan akhirnya mereka mampu meraihnya dengan sangat perfect. Mereka tidak kebobolan, mereka mampu menang, tidak pernah kalah, dan pantas menjadi juara di tahun ini. Selamat untuk Arab Saudi, sampai ketemu lagi di tahun 2024.